Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamar Oktaviani Hirunisa. Di sini saya akan membahas computational thinking untuk TIK di abad 21. Di sini saya membahas 3 topik. Yang pertama, ada pengertian computational thinking, dan yang kedua itu ada hubungan computational thinking dengan TIK. Dan yang ketiga yaitu ada computational thinking untuk pembelajaran IPS. Baik, di slide berikutnya yaitu ada pengertian computational thinking. Di slide selanjutnya yaitu computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem solving dengan cara menguraikan menjadi beberapa tahapan yang efektif, efisien, dan menyeluruh. Computational thinking ini meliputi 4 macam, yaitu decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algoritma, yang merupakan semua itu adalah konsep dasar dari ilmu komputasi ini. Dapat dikatakan pula bahwa computational thinking itu adalah pemikiran komputasi yang merupakan suatu metode untuk menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan berpikir dan merancang pengembangan sistem atau aplikasi komputer. Karena pada awalnya pemikiran ini adalah pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah dan permasalahan dari ilmu komputer ya. Di slide selanjutnya yaitu ada pemikiran computational thinking yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada decomposition, yaitu memecahkan masalah yang kompleks menjadi beberapa bagian yang kecil dan sederhana. Contohnya yaitu jika kita menjual suatu produk, kemudian produk itu diinovasi, maka kemungkinan besar itu produk tersebut akan laku dan lebih masyarakat itu lebih minat gitu ya. Yang kedua itu ada pattern recognition, yaitu pengenalan pola ya, yang akan membantu Anda dalam memecahkan masalah dan mengenali kesamaan pola maupun antar masalah yang ingin Anda pecahkan gitu. Yang ketiga ada abstraction, yaitu melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya itu kurang relevan. Yang keempat itu ada algoritma, yaitu pada tahapan ini kita mengembangkan sistem, membuat daftar petunjuk dan langkah-langkah pemecahan masalah secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada hubungan computational thinking dengan TIK. Computational thinking memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer, sehingga terdapat hubungan yang erat antara TIK dengan computational thinking. Computational thinking ini digunakan dalam mendukung berbagai pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk diantaranya TIK. Dengan menerapkan computational thinking ini dalam suatu proses pembelajaran, maka siswa itu mulai dapat melihat hubungan antara pelajaran dan hubungan antara kehidupan luar maupun di dalam kelas. Slide selanjutnya yaitu ada hubungan computational thinking dalam memecahkan masalah pada bidang TIK. Yang pertama itu ada decomposition, yang merupakan kemampuan dalam memecah data masalah ataupun proses menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah dikelola. Contohnya memecah drive dalam sebuah komputer berdasarkan dengan komponen penyusunnya. Yang kedua yaitu ada pattern recognition, yang yaitu merupakan kemampuan dalam melihat persamaan ataupun perbedaan tren, pola, serta keteraturan dalam data yang akan digunakan pada penyajian data. Contohnya itu mengenali file dokumen atau file system. Yang ketiga yaitu ada abstraksi, yaitu melakukan generalisasi serta mengidentifikasi prinsip umum yang kemudian menghasilkan tren, pola, serta keteraturan.
Contohnya menempatkan file sistem di folder Windows. Yang terakhir yaitu ada algoritma desain, yaitu mengembangkan petunjuk mengenai pemecahan masalah yang sama secara step by step. Contohnya yaitu menggunakan beberapa langkah dalam mencari file pada komputer. Slide selanjutnya yaitu ada manfaat computational thinking untuk pembelajaran PPS. Contohnya yang pertama yaitu ada memahami masalah, yang kedua itu mengumpulkan data, dan yang terakhir itu mencari solusi. Jadi kita itu sebagai tenaga pendidik, kita harus menguji atau ngetes siswa dengan cara memberi masalah agar siswa-siswa itu dapat berpikir logis, agar siswa itu menemukan suatu solusi dari permasalahan yang diberikan gurunya tadi. Di slide selanjutnya yaitu ada penerapan computational thinking dalam pembelajaran, yaitu abstraksi. Yang pertama, guru itu memberikan tugas atau meringkas atau merangkum buku bacaan pada siswa di kelas. Hal ini mengakibatkan siswa untuk mampu membedakan atau memilah informasi yang penting dan kurang penting. Yang kedua yaitu ada algoritma, yaitu guru itu memberikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan ya. Misalnya mengajari siswa langkah-langkah menggosok gigi dengan benar, mulai mengambil sikat gigi, mengoleskannya sampai memulai sikat gigi itu dari depan sampai ke belakang gitu. Yang ketiga ada dekomposisi, yaitu proses untuk mengenali struktur persoalan dan membaginya ke bagian yang lebih kecil agar mudah dikerjakan. Jadi misal guru itu meminta siswa untuk membuat panitia kegiatan 17 Agustus dan membagi tugas sesuai dengan strukturnya atau perannya. Yang terakhir ada pengenalan pola, yaitu proses untuk mengenali kemiripan atau pola ya. Jadi siswa itu diminta untuk mengamati kedua pohon, misal yang memiliki akar, ranting, daun, dan buah. Lalu siswa itu diminta untuk mengamati ya pengenalan pola dari dari pohon tadi, misal dari segi perbedaan atau persamaannya. Selanjutnya yaitu ada manfaat penerapan computational thinking dalam IPS. Contohnya yaitu ketika peserta didik disodorkan permasalahan berupa permasalahan sosial yaitu keributan ya. Kemudian guru itu memberikan contoh kepada para siswa misal seperti demo. Lalu siswa itu ditugasi untuk mencari salah satu solusi yang dapat dikembangkan sehingga aksi demo tersebut dapat diselesaikan dan ditangani dengan baik. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.